Gerakan Pilihan Sunda Gervis pada program kegiatan panen perdana gervis yang diselenggarakan di Kiang Roke Kolam Renang Ciherang, Kabupaten Bandung. Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ketua Gervis Provinsi, Kadis Ketahanan Pangan, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan Gervis memberikan input positif diantaranya tentang ketahanan pangan di Jawa Barat harus lebih ditingkatkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai kunjungan ke lokasi pertanian padi menjelaskan. Jawa Barat itu lumbung pangan setiap tahun kita surplus 1,5 juta ton. Jadi rakyat Jawa Barat tidak ada yang kelaparan, urusan padi, nasi insya Allah tercukupi. Bahkan sisanya kita hibahkan ke Republik Indonesia. Kedua, pangan dan kedaulatannya adalah agenda penting orang-orang Sunda. Dalam hal ini diwakili spiritnya oleh Gerakan Pilihan Sunda atau Gervis. Itulah kenapa saya hadir untuk menunjukkan pasca Covid kembalilah ke desa, jadikan pangan sebagai kekuatan masa depan, tentunya dengan teknologi dan keilmuan yang baru, dan insya Allah di tempat ini menjadi simbol kebangkitan pangan, kedaulatan pangan, dan kedaulatan representasi orang Sunda. Lebih lanjut, Ketua Gervis Andri hasil kunjungan ke lokasinya bahwa hasil panen sekarang untuk Gervis 01 dan 02 mengalami peningkatan. Dan untuk padi Kabupaten Bandung semoga bisa juara dan bisa mempertahankannya. Menambahkan kembali dari DPD RI Hajah Eni Sumarni untuk mewujudkan ketahanan pangan, salah satunya upaya Gervis mempertahankan dan meningkatkan hasil panen. Selain itu juga jangan sampai lahan sawah berpindah menjadi lahan bangunan gedung. Padi premium, insya Allah Kabupaten Bandung pun menjadi kabupaten juara. Pak Dadang Supriyatna pertahankan sawah-sawah strategis Kabupaten Bandung, dan Bapak adalah pemimpin yang luar biasa. Lahannya kira-kira berapa hektar Pak yang sekarang ini? Ini 13,5 hektar, tapi satu hamparan ini mungkin ada 50 sampai 100 hektar. Dan sudah kompak kan, ini nggak jauh beda musim tanamnya, artinya kepemimpinan Ketua Pokja Agraria Gervis Pak Haji Endang luar biasa. Bagaimana Pak untuk mempertahankan lahan pertanian ini Pak ke depannya Pak? Ya, kita buktikan bahwa lahan pertanian itu menguntungkan bagi kehidupan dan ibadah kepada alam, kan gitu. Kalau kita niatkan pertanian itu untuk ibadah, maka akan menjadi barokah. Dan tinggal kepemimpinan politik, bupati, gubernur, dan lain-lain mempertahankan sawah-sawah kita. Karena persoalan global nanti adalah yang sangat menginspirasi ya, dan ini sangat luar biasa dalam rangka kita untuk mewujudkan ketahanan pangan. Kan krisis ke depan ini yang sudah menjadi pembicaraan krisis dunia, krisis pangan dan krisis energi. Nah, krisis pangan inilah yang oleh Gervis langsung ditanggapi dengan penelitian yang sangat luar biasa. Waktu yang pertama itu bulan Maret kita panen 1 hektar untuk 10 ton. Sekarang 1 hektar bisa sampai 15 ton. Nah, jadi inilah salah satu upaya Gervis untuk tidak mengalihkan sawah pertanian yang subur menjadi lahan gedung-gedung bertengger, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung perumahan ya. Perumahan itu diberikan kepada daerah-daerah yang tidak subur ya. Gedung-gedung bertingkat, ayo kita cari lahan-lahan yang tidak subur. Lahan yang subur tolong pertahankan dan perluas gitu. Dari Ciherang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Hamzah Hadas TV mengabarkan.